pelayan-pelayan di Bait Allah. Siapakah mereka dan apakah tugas mereka? Dan bagaimana kaitannya dengan keadaan pelayan-pelayan zaman sekarang di gereja? Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Sebelum lebih lanjut, silakan saudara memberi apresiasi, like, komen, subscribe. Terima kasih. Saudaraku, pelayan di Bait Allah seperti imam dan orang Lewi. Nah, jadi imam, orang Lewi melayani dengan melaksanakan kurban-kurban. Melayani dengan memelihara bait suci. Dan melayani kebutuhan umat secara spiritual. Seperti ibadah, doa, dan memelihara firman Tuhan. Tugas-tugas mereka mencakup pelayanan musik. Nah, saudara-saudara, ada pelayanan musiknya. Ada penjaga pintu gerbang, serta memberi bimbingan dan teladan rohani kepada umat, kepada jemaat. Nah, kita lanjut tugas-tugas pelayanan di Bait Allah. Yang pertama, melaksanakan kurban dan persembahan. Imam dan orang Lewi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upacara kurban dan persembahan yang dipersembahkan oleh umat sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Kedua, memelihara bait suci. Mereka bertugas merawat dan memelihara bait Allah, yaitu bait suci sendiri. Sebelum ada bait suci, kemah-kemah suci. Termasuk yang dimasuk di dalam bait suci adalah semua fasilitas atau fasilitas agar tetap berfungsi, agar tetap layak dan suci untuk beribadah. Yang berikutnya, pelayanan musik dan rohani. Terdapat juga pelayan yang bertugas untuk bidang musik dan pelayanan rohani lainnya untuk mendukung usaha suasana ibadah di bait suci atau di Bait Allah. Yang berikutnya, penjaga pintu gerbang. Rombongan penunggu atau penjaga pintu gerbang juga menjadi bagian dari pelayanan di Bait Allah. Memastikan keamanan, semua akses, semua fasilitas tetap terjaga aman. Yang berikutnya, pelayanan memberi bimbingan, konseling, dan memberi keteladanan. Seiring waktu, para pemimpin rohani seperti gembala, sekarang ini ada kaitannya ya, memiliki peran untuk membimbing, untuk menjaga kawanan domba Allah, memberikan teladan yang baik kepada umat, kepada jemaatnya. Nah, apa yang diharapkan? Karakter, sifat, apa yang diharapkan di dalam pelayanan, baik di dalam pelayanan Bait Allah maupun di dalam gereja. Yang pertama tentulah kasih dan kerendahan hati. Pelayanan harus didasarkan atau didasari atau berdasarkan kasih yang tulus dan dilakukan dengan kerendahan hati tanpa memandang status sosial para penerima pelayanan. Hari ini di Gereja PB Mazmur 112 Seborang kami akan melaksanakan upacara pembasuhan kaki.
dimaksudkan adalah agar saling mengasihi di dalam kerendahan hati, saling melayani di dalam kerendahan hati, seperti contoh teladan bahkan perintah Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 14. Pelayanan diharapkan juga, sifat atau karakter yang diharapkan juga adalah keadilan dan kesetaraan. Pelayanan tidak boleh diskriminatif, tidak boleh pilih kasih, tetapi harus menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Sebagai pemimpin rohani, pemimpin gereja, pendeta, gembala, tidak boleh hanya melayani mereka yang menengah ke atas, ekonomi menengah ke atas, lalu mengabaikan mereka yang di bawahnya. Ini yang disebut dengan keadilan dan kesetaraan. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Karakter ataupun sifat yang berikutnya adalah pengabdian diri dan ketekunan di dalam melayani. Pelayanan harus dilakukan dengan pengabdian diri. Saya memberinya pengabdian yang ikhlas. Pengabdian diri tidak berarti bahwa tidak boleh menerima berkat yang menjadi haknya. Itu bukan maksudnya. Pengabdian diri adalah memberi diri, memberi kemampuan apa yang ada pada kita, memberi yang terbaik. Dan kalau kita mendapat berkat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dan sesuai dengan peraturan yang ada, kita terima, dan itu bukan menjadi tujuan. Tapi jika kita tidak terima, kita tulus dan Tuhan akan memberkati. Di samping itu, jangan lupa pengajaran untuk pengabdian jemaat kepada gerejanya. Jadi kita memberi contoh mengabdi, tetapi juga jemaat diberi atau diajar untuk mengabdi. Mengabdikan diri, waktunya, tenaganya, uang mereka kepada Tuhan. Yang berikutnya, bagian yang terakhir. Pelayanan itu fokus kepada Tuhan. Karena inti dari semua pelayanan itu adalah Tuhan. Adalah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari popularitas, nama, keuntungan pribadi, tapi Tuhan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Selamat melayani, happy Sunday kepada semua kawan-kawan yang melayani hari ini. God bless you.